Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam. Hari ini kita akan pelajari ya arah dan bobot ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita pelajari teorinya. Hari ini kita pelajari ya arah dan bobot dengan menggunakan Python Network ya. Kita akan pelajari jejaring berarah dan jejaring berbobot. Data yang kita gunakan berasal dari Twitter. Jadi di sini saya akan menggunakan data lupa. Ya, saya akan menggunakan data yang diambil dari Twitter, jadi data dunia nyata ya, data real, diambil dari Twitter. Nah, sebenarnya kita juga bisa nih ya, ngambil sendiri data dari Twitter ya, cuma kita butuh key. Ya, kita harus menggunakan API dari Twitter ya, API dari Twitter ya. Nah, untuk menggunakannya kita butuh key. Nah, cara mendapatkan key-nya ya kita harus mendaftar di Twitternya. Masalahnya untuk mendapatkan key tersebut butuh waktu ya, tidak segera dapat gitu. Kalau begitu kita daftar itu tidak langsung dapat gitu, tapi butuh waktu. Waktunya itu bervariasi. Bisa beberapa jam dapat gitu ya. Bisa juga sampai berhari-hari, bisa juga ditolak ya, permintaan kita ditolak ya, bisa juga seperti itu. Maka untuk kali ini ya untuk mempercepat kita pakai data yang sudah ada. Jadi ini saya dapat dari internet yang namanya Science Tweet JSON. Ini formatnya adalah JSON. Format JSON ini format yang sering dipakai di web service ya. Kalau Anda belajar web service biasanya datanya pakai JSON ini. Oke, jadi kita sudah punya datanya ya, kita nggak perlu ambil dari Twitter. Nanti filenya akan saya upload di e-learning, nanti Anda bisa download ya. Nah, kemudian yang kita pelajari hari ini ya, ada jejaring retweet, ada jejaring mention. Jadi dari data ini ya, scientist nanti kita akan buat ada dua jejaring yang kita buat ya, jejaring retweet dan jejaring mention. Terus kemudian nanti ada satu topik lagi tambahan ya, yang masih terkait dengan jejaring berarah dan jejaring berbobot ini. Nah, untuk mengambil itu jadi sudah saya sediakan nanti ya di e-learning. Ya nanti akan saya upload di e-learning. Terus Anda download komputer masing-masing, terus Anda bisa upload di sini. Ya, ini pakai perintah import files ya, uploaded files upload ya. Ini kalau kita jalankan, dia nanti akan minta kita untuk memilih file ya. Oh, ini masih menghubungkan inisialisasi. Ya, terhubung. Ya, ini choose file, terus kita ambil, tadi kita pilih file science tweet-nya ini ya. Ini nanti dia akan upload, ini cukup besar filenya, ini hampir 5 mega ini ya. Filenya cukup besar, hampir 5 mega, jadi kita tunggu ini agak lama. Ya Allah.
Oke, ini sudah 100%. Ya, sudah terupload. Nah, ini nama filenya saya tweet.json. Setelah terupload, kita akan masukkan ke dalam variabel ini, saya tweets nih ya. Nanti bisa kita olah menggunakan Python. Nah, memasukkannya kita gunakan modul JSON. Ya, jadi kita ambil dengan menggunakan model JSON, nanti sudah jadi satu data, ya langsung jadi satu ya. Kita gunakan modul JSON ya, jadi import JSON dulu, terus kemudian tadi nama filenya kita ambil dengan perintah ini ya, list uploaded is null ya. Terus kita open, kita load pakai JSON, masuk ke variabel setweets. Nah, di sini nanti akan jadi dictionary ya, satu tipe data dictionary dalam Python itu ya. Tipe data dictionary itu tipe data yang ini ya, terdiri dari dua tuple ya. Setiap itemnya itu terdiri dari dua tuple, dua bagian tuh ya. Ada bagian key dan ada bagian value. Jadi ada kunci dan ada nilainya. Itu dictionary ya, ada kunci dan ada nilainya. Nah, kita cek ini ada berapa banyak tweet yang kita dapatkan ya, ini pakai perintah learn gitu ya, untuk menghitung jumlah itemnya ya, ada berapa banyak item. Kita jalankan, ada 1000. Jadi ada 1000 tweet. Ya. Kalau kita nanti ya, download sendiri data dari Twitter ya, menggunakan API dari Twitter itu dibatasi. Kalau tidak salah cuma 100 tweet sekali download. Ya, jadi kalau kita ingin dapatkan data lebih dari 100 ya, downloadnya diulang beberapa kali. Cuma yang perlu diperhatikan kalau kita mendownload berulang gitu ya, bisa jadi ada data yang berulang juga. Data yang tadi sudah kita download, ke download lagi. Jadi harus diperhatikan. Ya, harus kita bersihkan data tersebut supaya datanya benar-benar data yang berbeda. Nah, jadi kita perlu lihat nih ya, datanya kayak apa sih, maka di sini saya ambil satu tweet yang pertama, ini kan kalau di Python indeksnya mulai dari 0. Ya, jadi satu tweet yang pertama terus ditampilkan ini. Nah, kita jalankan. Nah, ini datanya seperti ini. Ini adalah satu tweet ya, data satu tweet. Seperti kita nggak akan bahas semuanya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada key ya, jadi dipisahkan ada titik 2 ya. Sebelah kiri titik 2 itu adalah key-nya atau kuncinya. Sebelah kanan titik 2 itu adalah value-nya atau nilainya. Nah, seperti itu. Jadi itu dictionary seperti ini ya. Ya, kita nggak akan bahas semuanya, ini cuma untuk melihat aja ya. Datanya itu kayak apa sih ya, kayak gini. Tidak semuanya nanti kita gunakan data-data itu ya. Nanti jadi ini dari data mentah ya, ibaratnya ini adalah data mentahnya seperti ini. Tadi aslinya dalam bentuk JSON, kemudian sudah kita load ya, terus kita simpan dalam bentuk dictionary ya, dictionary dalam Python. Oke, nah sekarang kita masuk ke jejaring retweet ya. Kita akan membuat jejaring retweet. Jadi di sini kita hanya mengambil retweet saja. Jadi tidak seluruh tweet yang jumlahnya 1000 tadi ya kita gunakan. Tetapi kita hanya ambil retweet saja. Nah, membedakannya bagaimana antara yang retweet dan bukan retweet? Di sini tadi ya, kita cek di key-nya itu ya. Kita cek apakah ada key yang namanya ini retweeted status. Kalau ada ya, berarti dia to retweet. Kita tambahkan ke variabel retweet. Ya, kita tambahkan ke variabel retweet. Demikian seterusnya untuk seluruh tweet ya. Kalau kita jalankan, nanti kita cek ada berapa banyak retweet. Ada 511 tweet ya. Kita dapatkan 511 tweet. Dari 1000 tadi, kalau kita ambil yang hanya retweetnya saja, ternyata ada 511 tweet. Nah, ini kita lihat contohnya lagi. Ya, ini contohnya sebenarnya kayak yang pertama tadi. Kita cek apakah ada yang ini ya, retweeted statusnya. Kita jalankan aja. Nah, ini masih mirip dengan yang pertama tadi, tapi kalau di sini di key-nya itu ada retweeted status mana. Bentar.
Nah, ini retweeted statusnya. Kalau tadi yang di contoh pertama nggak ada, ini retweeted statusnya ini. Tadi sudah saya search ya, ternyata nggak ketemu. Maka ini saya contohkan yang ada key retweeted statusnya, ya seperti ini. Nah, itu aja yang perlu diperhatikan. Nah, setelah kita pilah-pilah itu ya, jadi kita ambil yang retweet saja ya. Jadi kita nggak akan ambil semuanya, tapi kita ambil retweet saja. Dan kita akan membuat jejaring. Jejaring ini jejaring yang berarah dan berbobot dari retweet tadi yang kita ambil tadi. Setiap tweet dalam data retweet ini merupakan link dalam jejaring kita. Jadi nanti kita membuat jejaring dengan node-nya adalah akun pengguna itu ya, akun pengguna. Kemudian link-nya itu adalah retweet. Jadi kalau ada seseorang meretweet pengguna lain, nah, berarti ada link. Berarti ada link ya dari akun seseorang tersebut dengan akun pengguna lain gitu ya. Nah, linknya ke arah mana? Kita akan menggambarkan link ini ke arah arus informasi. Jadi, kita mau gambarkan linknya ke arah yang mana, itu terserah kita. Jadi, tadi kan ada pengguna yang meretweet dan ada pengguna yang di-retweet. Jadi kan itu kan, nototnya kan itu. Terus kita sambungkan dengan garis. Ada anak panahnya. Anak panahnya menunjuk ke mana? Apakah yang menunjuk ke yang meretweet atau menunjuk ke yang di-retweet? Ya, kita boleh pilih salah satu ya, tergantung dari nanti analisa apa yang akan kita butuhkan ya. Jadi mana yang lebih baik itu tergantung dari analisa yang kita inginkan ya. Jadi boleh dua-duanya boleh dipakai, tapi salah satu aja ya, dan harus konsisten. Nah, yang kita gunakan di sini adalah sesuai arah arus informasi. Arah arus informasi itu berarti sumbernya berarti yang di-retweet ya. Sumbernya adalah yang di-retweet ya. Node tujuannya itu adalah yang meretweet. Ya, jadi sumbernya berasal dari yang di-retweet, tujuannya adalah yang meretweet. Itu adalah arahnya ya, dari pengguna yang di-retweet ke retweeter atau pengguna yang melakukan retweet ya, pengguna yang meretweet. Karena seorang pengguna dapat meretweet pengguna lain lebih dari sekali, maka kita beri bobot dengan jumlah retweet sebagai bobotnya. Jadi jejaring kita adalah jejaring yang berarah dan sekaligus berbobot. Ya, dengan bobotnya adalah jumlah retweetnya. Maka kita bangun di sini, kita import dulu network X-nya ya sebagai NX, ya kita singkat sebagai NX. Kita buat jejaringnya R nih ya, dari retweet itu R. Ini berarah maka degrab ya. Karena dia jejaring berarah maka dia degrab. Terus untuk retweet-nya ini ya, kita ambil retweet satu persatu. Kita ambil yang masuk dalam retweeted status ini ya. Di retweeted status kita ambil yang meretweet, yang di-retweet ya. Retweeted itu yang di-retweet, kemudian retweeter itu yang meretweet. Yang di-retweet, yang meretweet. Jadi arah linknya adalah dari yang di-retweet menuju ke yang meretweet. Retweeted itu yang di-retweet, retweeter itu yang meretweet. Jadi dari yang di-retweet menuju ke yang meretweet. Arahnya itu. Kemudian kita cek apakah sudah ada belum linknya. Kalau belum ada, kita tambahkan dipakai add ini ya. Kalau sudah ada, bobotnya kita tambah 1. Plus sama dengan 1 itu berarti kita tambah 1 bobotnya. Ya, seperti itu. Terus kita cek infonya, node-nya berapa, linknya berapa. Ya, kita jalankan. Nah, di sini jejaring yang dihasilkan adalah sebanyak 709 node dan 485 link atau edge. Ya, cukup banyak ini ya, 709 node. Ya, tapi linknya sedikit. Ya. Oke, kita analisa jejaring ini. Yang pertama ya, kita ingin tahu pengguna yang paling sering di retweet. Ya, pengguna paling sering di retweet. Nah, berarti kan tadi linknya ya. Jadi kalau kita ingin cari ya pengguna paling sering di retweet, tadi berarti kan linknya ke arah mana? Kan tadi ke arah aliran informasi ya. Jadi tadi kan
asalnya dari pengguna yang di-retweet menuju ke pengguna yang meretweet. Nah, tadi kan itu. Berarti kalau kita ingin cari pengguna yang paling sering di-retweet, maka yang kita hitung adalah link-link yang keluar. Ya, link-link yang keluarnya. Ya kan? Jadi out degree ini. Out degree. Out degree memberi kita jumlah pengguna lain yang meretweet pengguna tertentu. Nah, kita bisa mendapatkan pengguna dengan out degree tertinggi dengan fungsi max bawaan ini. Ya, ini fungsinya max, ini rnode itu untuk menghasilkan node-node. Terus kita urutkan ya, kita cari maksimalnya berdasarkan out degree ini. Ya, berdasarkan out degree kalau dijalankan akan menghasilkan node dengan out degree paling tinggi, yaitu Antonio Paris ini. Node-nya namanya Antonio Paris. Ini adalah out degree yang paling tinggi. Kita dapat satu node dengan out degree paling tinggi. Tapi kita bisa mendapatkan lebih banyak konteks dan informasi dari pengguna n teratas. Jadi daripada cuma satu yang menampilkan cuma satu, kita bisa menampilkan sekian sekaligus ya n teratas itu ya. Kita bisa menggunakan ini ya modul operator, fungsi namanya item getter gitu ya. Nah ini kita gunakan ini r out degree ini nanti akan menghasilkan tuple ya. Jadi dalam bagian kode ini kita manfaatkan fakta bahwa r out degree mengembalikan sekuen dua tuple. Sekuen jadi nanti ada setiap attainment terdiri dari dua ya, ada nama dan derajat keluar. Ya, nama dan derajat keluar. Nah, menggunakan key item getter 1 memberitahu fungsi sorted untuk mengurutkan dua tuple ini berdasarkan nilainya pada indeks 1. Ingat ya, indeks pada Python dimulai dari 0. Jadi indeks 0 itu nama, indeks 1 itu adalah derajat keluar. Jadi nanti diurutkan berdasarkan derajat keluarnya. Nah, menggunakan reverse sama dengan true, artinya yang terbesar dulu. Ya, urutannya menurun ya, dari yang terbesar menuju ke yang terkecil. Ya, karena kita ingin ambil maksimalnya. Ya, terus titik 25 itu berarti mengambil 5 item pertama dari daftar yang dihasilkan. Nah, ini kalau kita jalankan, maka kita dapatkan 5 node dengan out degree yang paling besar. Nah, ini ketemunya nih Antonio Paris, Javi Tannhäuser, Illusiver, Maxi Maxo, Pete Stephen. Nah, dengan sebelah kanannya adalah nilai out degree-nya. Ya, nilai out degree-nya masing-masing. Nah, cuma ini berdasarkan out degree, artinya berdasarkan ini ya derajat ya, jumlah link keluar ya, berdasarkan jumlah link keluar, belum memperhatikan bobot, padahal tadi kan ada bobot. Nah, jadi jejaring berbobot. Nah, kalau kita gunakan out degree, dia mengabaikan bobot link. Nah, kita bisa mendapatkan kekuatan ya, out strength ya, kekuatan keluarnya ya, dengan memberitahu fungsi out degree untuk memberitahukan bobot link. Jadi kita tambahi, jadi out degree-nya di dalam kurungnya kita tambahi weight sama dengan weight. Kalau tadi kan out degree kurung buka kurung tutup ya, nggak ada parameternya. Nah, ini kita tambahi parameter weight sama dengan weight untuk supaya dia memperhitungkan bobotnya. Belakangnya masih sama kayak tadi ya. Kita ambil 5 sebanyak 5 juga. Kita jalankan. Ya, ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan. Antonio Paris tadi 49 tadi ya. Jadi jumlah link keluarnya 49. Tapi di sini bobot keluarnya ternyata 50. Kemudian Javi Tannhäuser 15 sama, ini berarti 15 link keluar dan masing-masing berbobot 1 gitu. Kemudian Illusiver 11 juga sama, Maxi Maxo 10 juga sama. Nah, yang beda nih yang terakhir ya. Pete Stephen 8, tetapi kalau berdasarkan bobot ini ada baru Agiwal Dewi ini 9. Ya. Jadi setelah memperhitungkan bobot ternyata ada sedikit berbeda. Yang tergantung jejaringnya ya. Bisa jadi setelah memperhitungkan bobot ya bisa berubah sama sekali ya, atau kalau seperti ini ya cuma sedikit beda aja. Nah, itu untuk mencari node-node yang paling populer atau paling sering di-retweet. Nah,
node yang paling sering di retweet ini bisa menjadi ini ya, node sentral. Kalau minggu kemarin kan kita pelajari ukuran sentralitas ya. Kalau kemarin yang kita gunakan sebagai ukuran sentralitas ada 3, yaitu derajat, kemudian yang kedua itu kedekatan, dan ketiga itu betweenness. Nah, ini kita bisa gunakan ini ya, bobotnya ya, bobot keluarnya. Bobot keluarnya untuk menyatakan bahwa node-node di sini adalah node-node yang populer. Ya, dia menjadi sentral nanti ya. Oke, kita lanjut. Deteksi anomali ya. Salah satu jenis manipulasi media sosial adalah akun yang membuat sangat sedikit konten asli, alih-alih mengirim spam retweet dari setiap dan semua konten dalam percakapan tertentu. Ini sering terjadi ya. Jadi misalnya saya mempunyai akun Twitter gitu ya. Nah, saya ingin supaya akun saya populer. Caranya gimana? Ada cara gampangnya itu ya. Cara gampangnya adalah saya bikin istilahnya tuh akun cloningan ya. Kalau istilahnya sekarang itu akun cloningan gitu ya. Jadi saya bikin akun Twitter banyak sekali ya. Akun cloningan tadi yang misalnya 100 akun gitu ya. Nah, 100 akun ini setelah saya bikin terus saya bikin buat satu program gitu ya. Atau ya ini banyak di internet sudah banyak ya, nggak perlu pakai program khusus ya, layanan-layanan di internet ada yang tugasnya adalah meretweet setiap kali saya men-tweet di akun asli saya. Ya, jadi kalau saya posting tweet di akun asli saya, maka akun-akun cloningan langsung meretweetnya. Ya, ini sehingga seakan-akan saya jadi populer ini. Setiap kali saya posting ada 100 akun lain yang meretweet gitu ya. Padahal akun-akun yang meretweet itu akun-akun cloningan semua itu. Akun-akun bot gitu ya. Ya, bukan manusia yang menjalankannya ya, tetapi sebuah program komputer. Ya, ini bisa dianggap sebagai spam, ini mengirimkan spam. Nah, ini banyak sampai saat ini pun masih banyak ya, walaupun Twitter berusaha mendeteksinya dan berusaha untuk menghilangkannya, tetapi ya masih banyak yang menggunakannya. Nah, jadi coba bayangkan kalau misalnya ya pada saat pemilu gitu ya, pemilihan presiden ya, nah, terus kemudian ada yang nyepam. Jadi seakan-akan ada satu berita ya, terus kemudian di retweet banyak sekali, seakan-akan berita tersebut sangat populer ya, padahal berita tersebut ya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin yang parah lagi kalau misalnya berita tersebut berita hoax. Nah, ini parah lagi nih. Ya, maka Twitter tuh berusaha untuk memfilter yang kayak gitu ya, berusaha untuk mencari akun-akun yang cloningan, istilah anak muda dan cloningan atau bot istilah resminya tuh bot ya, akun yang dijalankan oleh program komputer dan menghapusnya. Nah, bisakah kita mendeteksi ya pengguna yang melakukan retweet secara signifikan lebih banyak daripada yang lain? Nah, mari kita lihat retweet teratas. Jadi kalau tadi pengguna populer itu adalah pengguna yang paling sering di retweet, kan pengguna populer seperti itu ya. Nah, kalau ini kebalikannya, pengguna yang paling sering meretweet. Ya, pengguna yang paling sering meretweet, maka arahnya juga kebalikannya. Jadi kalau yang atas tadi out degree ya, out degree, kalau yang ini adalah in degree. Ya, ini pengguna yang paling sering meretweet in degree ya. Nah, belakangnya sama, kita cari 5 yang paling sering meretweet, nah, ketemu 5 akun ini. Ya, tapi kalau kita lihat jumlah retweet-nya tidak terlalu banyak ini ya. Jadi, ya ini tentunya ini analisanya nggak cuma ini aja. Kita harus bandingkan dengan ini juga ya, retweet aslinya ya. Misalnya si Test Blue 815 ini, dia 8 kali meretweet. Nah, berapa kali dia membuat posting asli yang bukan retweet. Ya. Kalau ternyata posting aslinya, ya dia tidak pernah sama sekali membuat posting asli ya, patut diduga bahwa akun ini adalah akun cloningan. Ya.
Jadi kita harus ada data yang lain, ada data tambahan yang lain. Ya, cuma kita andalkan data ini saja. Itu. Ya, ini salah satu cara untuk deteksi itu ya, dia akun cloningan itu. Oke, dan berikutnya kita analisa konektivitas. Nah, di sini terkait dengan topik gitu ya. Topik percakapan ya. Kita dapat menanyakan apakah tweet yang diperoleh dari pencarian mewakili satu percakapan besar ya, jadi satu tema, satu topik percakapan itu ya. Dia sedang berbicara mengenai satu topik percakapan atau banyak percakapan kecil, jadi atau topiknya banyak ya. Topiknya banyak, berbeda-beda gitu topiknya ya, saling nggak nyambung. Ya, saling nggak nyambung. Nah, nggak nyambungnya itu bagaimana? Kita bisa cari komponen. Secara umum, setiap komponen terhubung lemah mewakili percakapan. Jadi, percakapan yang nyambung pasti membentuk komponen. Ya, percakapan yang nggak nyambung ya terpisah komponennya. Nah, di sini karena jejaring berarah, kita gunakan ini ya, yang terhubung lemah. Jadi kan kalau berarah itu ada terhubung kuat, ada terhubung lemah. Di weakly connected ada strongly connected. Bedanya apa? Kita sudah pernah pelajari sebelumnya ya, saya cuma mengingatkan lagi aja. Kalau strongly connected atau terhubung kuat itu berarti memperhatikan arahnya. Kita ingat ya, kita nyatakan bahwa node itu terhubung kalau node tersebut bisa dicapai dari node yang lain. Ya, node tersebut bisa dicapai dari node yang lain, maka kita sebut sebagai terhubung. Nah, jadi kalau strongly connected bisa dicapainya mengikuti arah link. Bisa dicapai dari node yang lain dengan mengikuti arah linknya. Nah, itu terhubung kuat. Nah, kalau terhubung lemah itu arah linknya diabaikan. Jadi, kalau terhubung lemah itu sama kayak jejaring tidak berarah. Arah linknya diabaikan. Pokoknya ada link ya, kita anggap dia terhubung. Walaupun mungkin arahnya tidak sesuai gitu ya. Nah, kita cek kalau dia terhubung lemah berarti dia hanya satu komponen. Ya, dia hanya punya satu komponen yang lemah gitu ya. Tetapi kalau tidak terhubung lemah jadi dia lebih dari satu komponen. Nah, ternyata false ya. Berarti dia tidak terhubung lemah. Berarti dia lebih dari satu komponen. Nah, ini penasaran ini saya. Ada berapa banyak komponennya ya? Jumlah komponen weakly connected ini ada berapa banyak? Kalau jumlah komponennya sedikit, kita bisa duga ini retweet yang kita dapatkan tadi ini mewakili satu percakapan besar dan beberapa percakapan kecil misalnya seperti itu. Jadi ada komponen raksasanya, ada satu komponen raksasa dan ada beberapa komponen raksasa kecil. Atau yang ini banyak percakapan kecil ini kita jalankan aja. Oh, ternyata ada banyak komponen atau 246 komponen. Padahal tadi jumlah node-nya tadi berapa tadi lupa. Jumlah node 709 node. Ada 709 node, komponennya ada 246. Ya, jadi ada banyak komponen di sini. Banyak komponen. Nah, ini penasaran lagi, ada nggak komponen raksasa nih? Komponen raksasa itu kalau jumlah node di komponen tersebut mendekati jumlah node di jejaring aslinya, yaitu 700 sekian node tadi ya. 700-an node. Nah, ya kalau ada komponen dengan jumlah node 600 atau 500, nah itu boleh kita katakan itu komponen raksasa. Kita cek, kita cari ini tadi ya komponennya, kita urutkan berdasarkan ini jumlah node-nya, terus kita ambil yang terbesar. Nah, kita ambil yang terbesarnya. Nah, ada 49 node. Kecil sekali kali ya, 49 dibandingkan 700 sekian node tadi ya, kecil sekali. Ini padahal ini adalah komponen yang terbesar. Artinya komponennya itu kecil-kecil semua ya. Komponennya itu kecil-kecil semua ternyata. Jadi kesimpulannya ini ya, ada banyak percakapan kecil. Ya, bukan mewakili satu percakapan besar, tetapi lebih ke banyak percakapan kecil di mana satu percakapan dengan percakapan lain itu tidak saling terhubung. Ya, percakapan yang berbeda-beda ya, nggak saling terhubung. Nah, dari sini
tadi kalau misalnya tadi ketemu ada komponen terbesarnya, ada komponen raksasanya, tadi sebenarnya kita bisa cek ini kekuatan dari jejaring ini ya. Kemarin sudah kita ini ya, kita sudah pelajari ya cara mengukur kekuatan jejaring, robustness gitu ya, mengukur robustness-nya ya, yaitu dengan menghapus node-node-nya itu ya, sampai jejaringnya tuh ambiar, jejaringnya jadi kecil-kecil gitu ya. Nah kalau di sini aja jejaringnya sudah kecil-kecil semua, maka ya nggak perlu kita ukur kekuatannya ya, karena dari awal aja dia sudah ambiar nih, nggak ada jejaring yang kuatnya, itu nggak ada. Yaitu untuk jejaring Twitter. Nah, sekarang kita masuk ke jejaring mention. Ya, mention itu menyebut. Jadi interaksi Twitter lain antara pengguna terjadi ketika satu pengguna menyebut atau mention pengguna lain dalam tweet dengan screen name mereka, ya, atau nama screen-nya ya, atau nama akunnya lah. Gitu. Sebagai contoh ya, perhatikan tweet hipotetis berikut ini dari Awesome.io ini pengguna yang mention ya. Nah, dia men-tweet seperti ini. Nah, di sini yang di-mention ada ini IOCC dan USCIC. Ya, diawali tanda Akurawa itu berarti screen name tadi ya, screen name istilahnya. Jadi ini ada yang mention, ada yang di-mention. Nah, kita bisa buat dua link ini ya. Ada yang mention ya. Ini yang mention dan ada yang di-mention. Nah, dan arahnya bagaimana? Nah, arahnya ya sama kayak tadi, terserah kita. Mau ke yang mention menuju ke yang di-mention, atau dari yang di-mention menuju ke mention. Ya, tergantung nanti mau analisanya seperti apa gitu ya. Tapi yang penting harus konsisten ya. Arahnya harus sesuai terus ya. Jadi kalau misalnya saya ambil dari yang mention ke yang di-mention, ya semuanya harus seperti itu. Ya. Nah, dalam contoh ini kita akan menggambar link ke arah aliran perhatian. Jadi yang mention ini ya, memberikan perhatian ke yang di-mention. Jadi arahnya yang mention menuju ke yang di-mention. Nah, kita akan membuat jejaring berarah dan berbobot dari mention ini. Nah, di sini kita tidak perlu menyaring terlebih dahulu tweet yang berisi mention, karena ini ada permasalahannya adalah susah untuk memfilternya gitu ya. Kalau tadi retweet ada satu cara untuk memfilternya. Tapi ini enggak ini. Jadi objek tweet tadi setiap tweet memiliki entitas yang selalu berisi daftar user mention. Ya. Jadi pasti ada daftar user mention, keyword key user mention ini masih ada. Entah itu ada mentionnya atau tidak ada mentionnya, tapi ini mesti ada. Jadi susah untuk filternya. Ya kita ambil aja semuanya. Ya. Karena sebuah tweet mungkin menyebutkan lebih dari satu pengguna, kita membutuhkan for loop bersarang. Jadi kita looping gitu ya. Karena kan tweetnya bisa dua. Contoh di sini ada dua, bisa juga banyak sekali ya. Yang di-mention bisa banyak sekali. Ya, terus kemudian ya itu jumlah mentionnya itu menjadi bobotnya. Ya. Jadi kita buat jejaring yang berbobot juga. Jadi kita buat jejaring M di sini ya. M itu mention gitu ya. Degrad jadi karena dia berarah. Terus kita ambil dulu yang mention ya. Tweet SN itu yang mention. Terus kita cari ya di daftar user mention nih, yang di-mention siapa saja. Ya, ketemu mention. Mention itu yang di-mention. Ya, kalau tweet SN itu yang mention. Jadi arahnya dari yang mention menuju ke yang di-mention. Ya. Nah, ini kalau sudah ada tinggal tambah satu, kalau belum ada tambahkan link dengan bobot sama dengan 1. Ya, sama kayak yang tadi ya. Terus kita cek infonya ada berapa node, berapa link. Kita jalankan. Ada 961 node dengan 761 link. Oke. Nah, kita analisa. Ya, sama kayak tadi ya. Kita cari pengguna paling populer. Nah, di sini, karena ini ada pada area perhatian, ya pengguna paling populer berarti paling sering di-mention ya. Pengguna paling sering di-mention.
Itu kita. Nah, karena arahnya tadi ya, arahnya kan dari yang mau mention ke yang dimension ya, maka pengguna paling sering dimension itu in degree. Ya, in degree. Kalau tadi yang jaringan jejaring retweet tadi kan out degree ya, kalau yang di sini in degree. Ya, in degree memberi kita jumlah pengguna lain yang mau mention pengguna tertentu. Kita bisa mendapatkan pengguna dengan in degree tertinggi menggunakan fungsi max bawaan. Jadi ini mnode kita urutkan berdasarkan in degree, kita ambil satu yang paling tinggi. Kita jalankan, ketemu Antonio Paris. Nah, sama kayak tadi kita juga bisa dapatkan n teratas pakai item getter ya, sama kayak tadi. Kita jalankan, nah, ketemu ini ada Antonio Paris, astronomi, Javitan Hauser, Jeff Boyardi, Illusiver. Dengan yang sebelah kanan adalah nilai berapa kali dia dimension. Ya, berapa kali dia dimension. Nah, ini kalau cuma berdasarkan link aja ya, belum memperhatikan bobot. Kalau memperhatikan bobot, kita tambahkan ini weight sama dengan weight. Kita jalankan lagi. Nah, ketemuin ini bedanya tipis ya. Antonio Paris 49 jadi 50. Kemudian ada ini UN, ini tadinya nggak ada. Jeff Boyardi dari 12 menjadi 13. Terus Illusiver terlempar dari 5 besar ya. Ya, seperti itu. Ini juga beda sedikit saja, tidak terlalu banyak bedanya antara memperhatikan bobot dengan tidak memperhatikan bobot. Ya, sama kayak tadi, ini menjadi node populer ya, jadi node yang menjadi sentral, ya, bisa jadi ukuran sentralitas tadi sama kayak tadi. Terus ini ya pemandu percakapan. Jadi seorang pengguna yang memention banyak orang lain dalam suatu percakapan mungkin memandu percakapan dan mencoba memasukkan orang lain ke dalam dialog. Jadi dalam satu percakapan ya mungkin kita bisa mengundang orang lain untuk terlibat dalam percakapan. Misalnya ini ya, saya sebagai orang Semarang gitu ya, saya ingin mengkritik pemerintah Semarang misalnya ya, itu kok ada jalan yang berlubang gitu. Ya, jalannya kok berlubang, kok nggak diperbaiki. Nah, saya men-tweet seperti itu. Tetapi saya hanya men-tweet seperti itu, mungkin saya tambahi foto gitu ya. Nah, kemudian ada orang lain yang me-retweet dan juga menambahkan ya, mention katakanlah Pak Indra Priadi ya, Wali Kota Semarang, terus kemudian menambahkan itu mention Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, gitu, dan mention siapa lagi gitu. Nah, tujuannya supaya mereka itu terlibat dalam percakapan yang saya mulai tadi. Ya, supaya terlibat dalam percakapan yang saya mulai tadi ya. Nah, ini itu yang dia mau mention tadi disebut memandu percakapan ya. Nah, bisa juga spam. Ya, jadi supaya menarik orang-orang untuk terlibat dalam ini ya, percakapan yang sebetulnya tidak menarik gitu ya, sebenarnya kurang menarik tetapi ya tadi ya supaya populer gitu ya, terus di mention sana sini gitu ya. Nah, kita bisa melihat siapa yang paling banyak mention. Kalau tadi yang populer ya paling banyak dimension tadi ya. Nah, kita cek juga paling banyak mention. Jadi arahnya out degree sekarang. Kalau yang paling banyak dimension tadi in degree. Nah, kita cek. Nah, ini ada beberapa ya, 51 Pentis, tes Blue 815 dan seterusnya ini. Dia 11 kali mention, 8 kali, 6 kali, 5 kali, 5 kali. Nah, ini apakah ini spam atau bukan? Nah, kita bandingkan dengan ini ya. Aslinya ya, kalau aslinya dia sering mention atau tidak. Kok kerjaannya cuma mention ya, kemungkinan spam. Ya, semua ini belum dibandingkan dengan data yang lain. Ini Pak, kalau cuma data ini ya cuma ini aja ya, paling banyak mention itu aja. Kita belum tahu apakah ini spam atau bukan. Ya, sama kayak tadi kita juga bisa analisa konektivitasnya. Ini sama ya, percakapan besar atau banyak percakapan kecil. Ya, apakah ada satu percakapan besar atau banyak percakapan kecil. Nah, jejaringnya kalau yang retweet tadi kan sudah difilter ya, khusus retweet saja. Kalau yang ini kan jejaring yang utuh.
jejaring yang masih utuh tadi ya. Kita cek apakah dia weakly connected. Ya, kalau benar berarti satu komponen saja. Kalau salah berarti lebih dari satu komponen. Ini hasilnya salah ya. Nah, kita cek ada berapa banyak komponen. Banyak ini ternyata 300 komponen. Nah, apakah ada komponen besarnya ya, raksasanya nih? Kita cek. Oh, ternyata komponen terbesar cuma 53 node. Padahal tadi jejaring aslinya 900 node ya, 900 sekian node. Jadi kecil sekali ya. Kecil sekali. Artinya ya ini komponen-komponennya itu banyak dan kecil-kecil. Jadi artinya yang ini ya, banyak percakapan kecil. Kesimpulannya nih ya. Jadi data tweet yang kita dapatkan ini terdiri dari banyak percakapan kecil. Ya, tidak mewakili satu percakapan besar, tapi terdiri dari banyak percakapan kecil. Kesimpulannya itu yang bisa kita dapatkan nanti. Ya, itu tadi jejaring mention ya, jejaring mention, jejaring retweet. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini ada topik tambahan ini. Saya cuma tambahkan satu aja. Sebenarnya rencana saya ada beberapa topik tambahan ya. Tetapi yang lainnya butuh skrip dan belum sempat selesai skripnya. Ya, belum selesai membuat skripnya. Yang kita ambil yang gampang aja PageRank, karena PageRank ada fungsinya, disediakan oleh NetworkX. Ini PageRank. PageRank itu apa? PageRank itu adalah algoritma yang asalnya dari ini algoritma search engine gitu ya, yang digunakan untuk menilai kepopuleran atau meranking gitu ya, kepopuleran sebuah laman web. Ya, laman web itu karena kalau kita menggunakan search engine, ya kita masukkan keyword, ketemu laman-lamannya itu ya, kan diurutkan itu, ketemu sekian laman terus diurutkan. Mengurutkannya bagaimana? Nah, salah satunya adalah menggunakan algoritma PageRank. Tapi bukan satu-satunya ya algoritma PageRank-nya. Jadi ada banyak algoritma yang digunakan terus digabungkan jadi satu. Jadi tidak cuma satu algoritma saja yang dipakai, tapi ada beberapa algoritma sekaligus. Ada beberapa metode sekaligus ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan algoritma PageRank ini untuk menentukan tingkat kepopuleran pengguna atau node dengan menggunakan algoritma PageRank. Cuma di sini ini untuk jejaring berarah ya, jejaring berarah, dan asumsinya adalah node yang populer itu adalah yang in degree-nya banyak tadi ya, kayak di sini ya. Node yang populer itu berdasarkan in degree kayak ini ya. Jadi kalau yang jejaring retweet tadi kan out degree, kita harus balik dulu arah anak panahnya, baru bisa kita pakai PageRank. Maka di sini kita pakai yang kita cek yang M aja, yang mention aja di sini. Jadi ini menghasilkan jejaring nanti akan menghasilkan node dan nilai PageRank-nya diurutkan berdasarkan nilai PageRank terus diambil 5 yang terbaik. Kita jalankan. Nah, ini yang pertama Antonio Paris ya. Ini yang PageRank-nya paling tinggi. Kalau kita bandingkan dengan tadi yang populer tadi ya, bedanya apa nih? Pertama masih sama, Antonio Paris, Astronomi, Javi Town Hauser, UN, dan Chef Boyardee. Di sini yang beda, ini misalnya Chef Boyardee, tadi kan nomor 5, sekarang dia naik jadi nomor 2. Nah, mengapa? Ya, ini karena Chef Boyardee itu dimention oleh orang yang populer. Ya, jadi PageRank itu kan dia memperhatikan kepopuleran ini ya, yang sumber link tadi ya, kepopuleran sumber link ya. Jadi kalau di laman web tadi ya, misalnya saya punya laman web, saya hitung PageRank-nya itu ya. Laman web saya akan punya nilai PageRank yang tinggi kalau link-link yang masuk ke laman saya itu berasal dari laman yang PageRank-nya tinggi juga. Ya, PageRank-nya tinggi juga. Kalau link-link yang masuk ke laman saya berasal dari laman yang PageRank-nya tidak terlalu tinggi, ya, rendah gitu ya, maka nilai PageRank saya juga tidak terlalu tinggi. Ya nilai PageRank-nya rendah juga. Jadi nilai PageRank saya itu dipengaruhi oleh nilai PageRank dari laman-laman yang melink ke saya. Ya.
melink ke laman saya. Nah, ini sama juga nih ya. Kalau kita pakai mention ini, kalau di mention oleh pengguna yang populer ya, maka nilai page-nya dia ya naik juga. Maka Jeff Boyardee naik ke posisi 2, mengalahkan Jeff Wittenhauser yang tadi aslinya di posisi 2. Jeff Boyardee tadi kan di nomor 5 nih. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, Jeff Boyardee nomor 5 nih. Tapi dia bisa naik ke posisi nomor 2 kalau berdasarkan page rank. Nah, ini salah satu ini ya alternatif untuk menilai kepopuleran. Ya, tadi kan bisa, jadi ada 3 tadi ya, bisa digunakan ya, bisa berdasarkan derajat saja, bisa dengan memperhatikan bobotnya ya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan algoritma page rank. Kita dapatkan node-node yang populer, ya, node-node yang bisa menjadi sentral itu. Jadi itu materi kita hari ini ya, mengenai jejaring berarah dan berbobot ya. Jadi sebetulnya sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, cuma kalau sebelumnya itu contoh yang kita ambil adalah contoh ya jejaring yang kita buat sendiri ya. Nah, ini di sini saya ambilkan dari contoh dunia nyatanya seperti ini. Kita ambil dari data asli ya yang ada di dunia nyata. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, ada pertanyaan? Apakah ada yang belum jelas mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Pak.